Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 tingkat SMP semester 1. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya Bapak menyampaikan adapun tujuan materi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya apa yang mau kita bahas? Yang kita bahas adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Tujuannya yang sudah Bapak sebutkan tadi. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil naqli tentang iman kepada Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan dalil naqli tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir dengan benar. Dan tujuan selanjutnya adalah peserta didik mampu menjelaskan perilaku beriman pada Asmaul Husna. Dan yang terakhir, tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Baik anak-anak sekalian, adapun materi yang kita pelajari pada pagi yang berbahagia ini, yang pertama adalah makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita lanjutkan yang kedua, dalil tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna Asmaul Husna. Yang keempat, dalil Asmaul Husna. Yang kelima, perilaku beriman pada Asmaul Husna. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Baik, saat sekarang ini kita masuk pada pengertian iman. Apakah iman itu? Iman itu adalah berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah percaya atau meyakini. Makna iman secara istilah adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Iman pada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Di sini kita lihat bagaimana pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat ada dua di sini. Yang pertama adalah dalil akli, yaitu yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Dan kedua adalah dalil naqli, yaitu yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kita lihat di sini bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang muncul di alam semesta ini. Di sini ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam jari kita sendiri, yaitu manusia itu sendiri. Yang kedua, terdapat di dalam batang kayu. Yang ketiga, nama Allah Subhanahu wa taala terdapat di batuan. Yang ketiga, terdapat di dedaunan. Dan yang keempat, nama Allah Subhanahu wa taala terdapat di awan, di dalam ikan, di planet dan lain sebagainya. Baik,
Adapun dalil nakli beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya di sini adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Adapun kandungan yang ada di dalam surah ini adalah, yang pertama, perintah Allah kepada hambanya untuk mengamalkan semua syariat Islam. Yang kedua, penegasan Allah tentang perintah beriman kepada semua rukun iman. Kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang cakupan kita pada kesempatan kali ini adalah yang kita bahas, ya, iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, apakah kalian sudah paham atau sudah memahami terkait masalah tentang pengertian iman kepada Allah? Selanjutnya kita masuk makna Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, hanya milik Allah asmaul husna, maka berlombalah, bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggikanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Adapun kandungan dalam surah ini adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Yang kedua, perintah berdoa dengan Asmaul Husna dan meninggalkan orang-orang yang menyalahartikan Asmaul Husna. Berapakah jumlah Asmaul Husna itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat kemari, jangan lihat ke sini, sininya, ini kameranya nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya dalam surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witru yuhibbul wit man hafizaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Lantas saat sekarang ini yang kita bahas adalah 4 nama atau Asmaul Husna yang ada di dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pertama itu adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Dan yang kedua adalah Al-Khabir, maha teliti atau maha mewaspadai.
Yang ketiga adalah As-Sami', Maha mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Basir, yaitu Maha melihat. Mari kita, anak-anakku sekalian, kita bahas satu persatu masalah tentang Asmaul Husna ini. Yang pertama adalah Al-Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang terjadi pun sudah diketahui Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an bisa kita lihat di dalam slide Quran surah Al-An'am ayat 59. Maka dari ini kita melihat bahwasanya kita harus mempedomani atau meneladani perilaku al-alim tersebut seperti filosofi padi. Seperti tanaman padi, bagaimana tanaman padi tersebut semakin dia berisi semakin merunduk. Seperti itulah kita seharusnya anak-anak sekalian. Semakin kita berilmu, kita gali ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini, semakin kita berilmu, semakin muncul ketawaduan kita, rendah hati kita kepada manusia dan berbagi kepada manusia itu sendiri. Baik, lanjut. Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Khabir, yaitu Maha Teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Dalil yang terkait tentang Al-Khabir ini bisa kita lihat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 69. Quran surah At-Taubah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum am tutraku walamma ya'lamullahu allazina jahadu minkum walam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman-teman setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun kandungan ayat di atas adalah Allah Maha Teliti terhadap segala sesuatu. Allah tidak akan membiarkan orang yang berjihad karena Allah dan Rasul dan yang setia pada orang yang beriman. Yang ketiga, anak-anak sekalian, yang kita bahas di sini adalah tentang As-Sami, yaitu Maha mendengar. Maha mendengar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satu suara pun yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kandungannya ayat ini adalah Allah Maha mendengar segala sesuatu dan pendengaran Allah itu tidak terbatas. Yang ketiga adalah Al-Basir, yaitu Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun kandungan ayat ini, yang pertama, Allah Maha melihat segala sesuatu, dan yang kedua adalah penglihatan Allah tidak terbatas dan tidak terhalang oleh apapun. Baik, anak-anak sekalian, mungkin kita bisa memahami terkait apa yang ada di dalam Asmaul Husna tersebut, yang mulai dari yang pertama tadi Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami', dan yang keempat adalah Al-Basir. Dan selanjutnya kita masuk kepada pembahasan perilaku beriman pada Asmaul Husna. Di sini yang pertama adalah Al-Alim. Apa perilaku yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna dari Al-Alim ini? Yang pertama adalah kita sebagai siswa harus tekun dan giat belajar mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Ya, pertama adalah ilmu agama, dan yang kedua adalah ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini, seperti ilmu-ilmu yang praktis, ilmu umum dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah bertafakkur, yaitu merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti gunung, lautan, bumi, langit dan lain sebagainya, itu merupakan ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah rendah hati meskipun berilmu. Kita ingat tadi Bapak sudah menampilkan slide tentang bagaimana filosofi ilmu padi. Semakin berisi ia semakin berunduk, dan seperti itu gitulah kita. Seharusnya semakin berilmu kita rendah hati, semakin bisa berbagi kepada manusia dan kepada orang lain. Dan yang keempat adalah optimis, yaitu percaya diri terhadap apa-apa yang kita kaji, apa-apa yang kita gali, apa-apa yang kita pelajari di alam semesta ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Perilaku beriman pada Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir. Yang pertama adalah teliti dalam keseharian. Kita harus teliti terhadap segala sesuatu apapun, mulai kita dari hal yang sangat kecil, dari bangun tidur, apapun pekerjaan kita, sampai tidur kembali kita harus teliti. Dan termasuk juga terkait masalah tentang tugas kita teliti mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah waspada dalam segala kondisi. Kita waspada apapun rintangan, hadang di kondisi kita, harus kita memang waspada terhadap segala sesuatu. Yang ketiga adalah cermat dalam mengerjakan segala hal. Dan yang keempat, mandiri atau tidak bergantung pada orang lain. Inilah seharusnya yang harus dimiliki pada diri kita semua anak-anak sekalian. Kita bisa menjadi diri sendiri, kita bisa berdiri pada kaki kita sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang selanjutnya, perilaku beriman pada Asmaul Husna As-Sami adalah yang pertama, selalu berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Kalau dalam Quran dikatakan qaulan karima, perkataan yang baik. Perkataan yang baik seperti apa? Yang perkataan yang tidak menyakiti perasaan orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain, itulah perkataan baik. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan dan perbuatan. Jujur memiliki arti apa adanya yang diungkapkan oleh orang tersebut, tidak ditambah-tambahi atau tidak dikurang-kurangi. Yang ketiga adalah peka terhadap informasi. Informasi media saat sekarang ini sudah banyak sekali. Kita peka dan bisa mengambil informasi yang baik untuk diri kita. Dan yang keempat adalah berdoa dan mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan perilaku beriman pada Asmaul Husna Al-Basir.
Yang pertama adalah berhati-hati dalam berbuat. Ingat bahwasanya Allah Maha melihat. Kita berhati-hatilah dalam berbuat. Apapun yang kita perbuat itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melihat dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ketiga, selalu introspeksi, melihat kekurangan diri sendiri. Apa kekurangan kita? Apakah dari segi amal kita? Kita kaji diri kita. Apakah ilmu kita masih kurang? Banyak ilmu Allah yang belum dikaji, maka kita harus melihat kekurangan diri kita. Yang keempat adalah bekerja keras dan terus berusaha. Selama kita masih hidup, selama mata masih belum terpejam, kita harus bekerja keras dan berusaha terus sekuat tenaga untuk menggapai cita-cita yang sudah kita impikan. Anak-anak sekalian, ini perjumpaan kita terakhir, pembahasan kita. Yang pertama adalah kita bahas hikmah beriman pada Allah dengan Asmaul Husna. Hikmahnya yang pertama adalah memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Asmaul Husna, kita akan mencintai, kita akan taat, kita akan bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Jadi yang ketiga adalah mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Selanjutnya termasuk golongan orang-orang yang tidak merugi. Tidak merugi di dunia ini, bahkan atau lebih-lebih tidak merugi di akhirat nanti. Dan yang keempat, yang terakhir adalah, yang kelima adalah ikhlas beramal dan tidak mudah putus asa. Kiranya anak-anak sekalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan janggalnya kita tutup proses pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.